Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu definisi konseling eksistensial. Nah, konsep dasar eksistensial adalah psikopatologi terjadi akibat dari kegagalan dalam mengaktualkan potensi perkembangan kepribadian yang normal dilandaskan pada keunikan individu tersebut, determinasi diri, dan kecenderungan ke arah pertumbuhan adalah gagasan sentral orientasi ke masa depan, bukan pada masa lalu. Nah, di mana menekankan kesadaran sebelum bertindak dan perbedaan dibuat antara rasa bersalah eksistensial dan rasa bersalah neurotik. Nah, tujuan konseling eksistensial adalah menghapus hal-hal yang menjadi penghambat individu dalam mengaktualisasikan potensi diri, di mana membantu klien untuk lebih bertanggung jawab atas kehidupannya, di mana menyajikan kondisi untuk memaksimalkan kesadaran diri dan pertumbuhan, mengarahkan klien untuk menemukan kebebasan memilih dengan memperluas kesadaran diri dalam Korei G2 pada tahun 2010. Nah, di mana menekankan kesadaran diri sebelum bertindak, kesadaran diri berkembang sejak bayi, yang mana perkembangan kepribadian yang normal berlandaskan keunikan masing-masing individu. Nah, berfokus pada saat sekarang dan akan menjadi apa seseorang itu, yang berarti memiliki orientasi ke masa depan. Maka dari itu akan lebih meningkatkan kebebasan konseling dalam mengambil keputusan serta bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang diambilnya dalam Korei pada tahun 2013. Nah, kemudian yang kedua, tahapan konseling menurut Korei pada tahun 2013. Nah, tahapan konseling ada beberapa tahap dalam konseling kelompok yang menggunakan pendekatan eksistensial humanistik. Nah, itu akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap pembentukan, di mana tahap ini merupakan tahap pengenalan atau tahap perlibatan diri atau tahap memasukkan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Nah, seperti kita masuk dalam suatu kelompok di mana kita akan mencoba menyesuaikan diri dengan kelompok tersebut agar kita dapat diterima dengan baik pada kelompok tersebut. Nah, kemudian yang kedua, tahap orientasi dan eksplorasi, di mana tahap awal konseling kelompok adalah masa orientasi dan eksplorasi, yang mana pada tahap ini anggota kelompok mendapatkan pemahaman terkait kegiatan konseling kelompok yang dilakukan menjelajahi harapan anggota kelompok. Nah, pada tahap ini di mana kita sebagai konselor akan memberikan orientasi atau pengenalan atau eksplorasi kepada para anggota kelompok yang akan kita bimbing agar mereka tahu apa yang akan materi apa yang akan kita bawakan dalam bimbingan kelompok konseling eksistensial ini. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tahap transisi, di mana selama tahap ini anggota menyampaikan kecemasan mereka, pembelaan diri, konflik, dan keraguan berpartisipasi dalam kelompok. Nah, di mana pada tahap ini semua anggota kelompok akan menyampaikan apa yang mereka takutkan atau konflik apa yang akan terjadi jika mereka mengikuti aksi dalam kelompok tersebut. Masa transisi ini juga kadang dapat menyebabkan seseorang akan keluar dari kelompok. Nah, kemudian yang keempat, tahap kerja, di mana pada tahap kerja ini ditandai dengan eksplorasi lebih mendalam dari masalah yang signifikan dan dengan tindakan efektif untuk membawa perubahan perilaku yang diinginkan, yaitu melalui teknik role playing yang dilakukan anggota kelompok, di mana pada tahap kerja ini anggota-anggota kelompok akan mulai melakukan pekerjaannya, yang mana
mereka akan membawa perubahan perilaku yang diinginkan, yang sesuai yang diinginkannya dengan melalui teknik role playing yang dilakukan yang akan mereka lakukan. Nah, kemudian yang kelima, tahap akhir. Nah, pada tahap ini akan memperoleh kesan-kesan anggota kelompok tentang pelaksanaan kegiatan, hasil kegiatan konseling kelompok yang telah dicapai, rencana kegiatan lebih lanjut, tetap dirasakannya hubungan kelompok dan rasa kebersamaan meskipun kegiatan diakhiri. Nah, di mana pada tahap akhir ini anggota kelompok akan menyampaikan kesan dan pesan-kesannya mereka selama mengikuti kegiatan konseling kelompok eksistensial ini. Nah, mereka juga akan merasakan bahwa hubungan mereka dengan anggota kelompok lainnya akan semakin erat. Dalam hal ini kebersamaan mereka lebih terasa, dan juga rencana kegiatan lebih lanjut jika mereka ingin melakukan konseling kelompok yang selanjutnya, mereka akan menyampaikannya pada tahap ini. Nah, kemudian yang ketiga, teknik-teknik konseling eksistensial. Yang pertama, penerimaan, rasa hormat, memahami, mententramkan, memberi dorongan, pertanyaan terbatas, mementulkan pertanyaan dan perasaan klien, menunjukkan sikap yang mencerminkan, ikut merasakan apa yang dirasakan klien, kemudian bersikap mengizinkan apa yang bermakna. Nah, dalam teknik-teknik ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang konselor. Contohnya penerimaan, di mana penerimaan ini bermaksud kita memposisikan diri, kita menerima klien kita dengan rasa yang terbuka, tidak ada tanda paksaan apapun. Kemudian rasa hormat, di mana kita harus menghormati hak-hak yang ada pada klien kita. Kita tidak bisa memaksakan hak-hak kita ataupun pendapat kita terhadap mereka. Kemudian ketiga, yang memahami. Nah, dalam hal ini teknik konseling ini bisa dibilang sangat berkontribusi, di mana kita harus bisa memahami apa yang diinginkan klien kita, sehingga dalam konseling eksistensial kita dapat membuat hal-hal apa yang akan kita sampaikan. Kemudian memberi dorongan. Nah, dalam hal ini kita sebagai seorang konselor harus memberikan dorongan kepada klien kita agar mereka mau berkembang agar mereka mau tumbuh dan berkembang ataupun melakukan sesuatu hal, atau agar mereka dapat memecahkan masalah mereka. Kemudian yang terakhir, setiap konseling atau teknik konseling, baik konseling behavioristik, humanistik maupun dan yang lainnya, terdapat beberapa kelemahan dan kelebihannya. Nah, dalam konseling eksistensial ini terdapat kelemahan. Nah, kelebihan teori eksistensial ini pertama, yaitu teknik ini dapat digunakan bagi klien yang mengalami kekurangan dalam perkembangan dan kepercayaan diri. Nah, dalam hal ini bahwasannya konseling eksistensial ini dapat membuat seseorang lebih percaya diri, karena di mana konseling eksistensial akan sejenis mempertanyakan apa yang ingin mempertanyakan apa yang ingin dicapai dalam hidup ini. Nah, kemudian yang kedua, adanya kebebasan klien untuk mengambil keputusan sendiri. Nah, dalam hal ini klien diberikan hak bebas untuk memilih apakah dia ingin mengikuti apa yang disarankan oleh konselor ataupun tidak. Kemudian yang ketiga, memanusiakan manusia. Kemudian yang keempat, bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. Nah, kemudian pendekatan terapi eksistensial lebih cocok digunakan pada perkembangan klien, seperti masalah karir, kegagalan dalam perkawinan, pengucilan dalam pergaulan, dan lain-lain. Nah, adapun kelemahan konseling eksistensial humanistik ini adalah dalam metodologi bahasa dan konsepnya yang mistikal.
Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaannya tidak memiliki teknik yang tegas. Kemudian yang ketiga, terlalu percaya pada kemampuan klien dalam mengatasi masalahnya atau keputusan ditentukan oleh klien itu sendiri. Kemudian yang keempat, memakan waktu yang lama. Nah, dari beberapa penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwasannya terapi eksistensial humanistik berdasarkan pada asumsi bahwa kita bebas dan bertanggung jawab atas pilihan yang kita ambil dan perbuatan yang kita lakukan. Yang paling diutamakan dalam konseling eksistensial humanistik adalah hubungannya dengan klien, di mana kualitas dari dua orang yang bertatap muka dalam situasi konseling merupakan stimulus terjadinya perubahan yang positif. Nah, ada 3 tahap dalam proses konseling eksistensial humanistik, dan tidak ada teknik khusus yang digunakan dalam konseling eksistensial humanistik ini. Nah, baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.